Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahaya Islam, tempat di mana kita menjelajahi kisah-kisah inspiratif dalam sejarah Islam. Hari ini kita akan membahas salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat berpengaruh, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil dan tegas, serta seorang yang memiliki visi jauh ke depan. Mari kita selami perjalanan hidupnya, kebijaksanaannya, dan pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari kepemimpinannya. Bersiaplah untuk mendapatkan wawasan mendalam yang memperkuat iman dan kecintaan kita kepada Islam. Mari kita mulai. Jika masing-masing kaum muslimin ditanya apakah mereka kenal dengan sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka kita yakin semuanya pasti mengatakan, "Ya, kami mengenalnya." Namun, mengenal sosok sahabat Nabi Muhammad SAW tidaklah cukup dengan hanya mengenal nama saja, sebagaimana ketika kita mengenal sosok teman kita, kenalan kita, atau sejawat kita. Mengenalnya lebih jauh adalah salah satu bentuk kecintaan sekaligus bekal untuk meneladani mereka. Sekarang, coba kalau kita ganti pertanyaannya dengan begini. Apakah kaum muslimin mengenal pribadi Umar bin Khattab, nasab beliau, keutamaan beliau di hadapan Nabi Muhammad SAW, serta apakah nama beliau menjadi salah satu tokoh yang diidolakan oleh kaum muslimin, anak-anak muslimin di zaman sekarang? Pertanyaan terakhir ini menjadi teguran. Ternyata tidak banyak yang menjawab bahwa mereka menjadikan sahabat Nabi Muhammad SAW Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai sosok idola. Bahkan mengenalnya saja mereka pun tidak. Melalui video ini kita akan sedikit mengenal sosok beliau dan kemuliaan pribadi beliau radhiyallahu anhu. Beliau memiliki nama Abu Hafs Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qart bin Raza bin Abdi bin Ka'ab bin Lu'ay al-Adawi. Beliau digelari dengan nama Amir al-Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman kepada Allah, dan Al-Faruq radhiyallahu anhu. Mari kita lihat kisah keislaman dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan mengenai alasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Alasannya adalah yang pertama, dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Sa'ad bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW, serta mendapatkan kabar bahwa saudarinya telah masuk Islam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Umar keluar dengan membawa sebilah pedang. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan seseorang dari kalangan Bani Zuhra dan bertanya, "Kemana engkau hendak pergi, wahai Umar?" Maka Umar pun menjawab, "Aku hendak membunuh Muhammad." Orang tersebut kembali bertanya,
Tidakkah engkau khawatir dengan apa yang akan kau terima dari Bani Hashim dan Bani Zuhra ketika mereka tahu engkau membunuhnya? Maka Umar menjawab, kurasa kamu sudah berpindah haluan dari agama sebelumnya. Orang tersebut pun menjawab, maukah engkau kuberitahu berita yang lebih menakjubkan lagi, wahai Umar? Iparmu dan saudarimu telah berpindah ke agama Muhammad. Maka Umar pun bergegas mendatangi keduanya yang tengah bersama seseorang dari Muhajirin. Dikatakan bahwa orang tersebut bernama Kabab. Keduanya pun berdebat ketika mendengar langkah kaki Umar. Umar masuk seraya mengatakan, apa yang baru saja kudengar dari kalian? Dikatakan bahwa ketika itu mereka sedang membaca surat Toha, Tabarat al-Kubra, ayat 267. Akan tetapi sanad riwayat ini dhaif karena keberadaan Al-Qasim bin Utsman Al-Basri yang dikabarkan oleh Ad-Daruqutni As-Sunan nomor 441 sebagai seorang perawi yang lemah. Selain itu juga diungkapkan oleh Az-Zahabi dan Imam Bukhari. Keduanya termasuk di dalam Mizan Al-I'tidal 3375. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Umar masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad 1262, yang menjelaskan bahwa Umar mendengar Rasulullah SAW membaca surat Al-Haqqah. Riwayat ini dinilai lemah juga oleh beberapa ulama karena sanadnya terputus, sebab Suraih bin Ubaid tidak berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana yang dikatakan dalam Tazib Al-Kamal 12447. Hanya saja mendengarkan bacaan Al-Quran adalah hal yang memang menjadi alasan banyak dari mereka radhiyallahu anhum untuk memasuki Islam, dan memang tidak menutup kemungkinan bahwa kisah ini memang benar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mari kita lihat yang meriwayatkan hadis dari beliau. Umar bin Khattab termasuk sahabat yang tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi banyak dinukil fatwa hukum dari beliau radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Aku mengumpulkan fatwa-fatwa dari kalangan para sahabat, kurang lebih dari 130-an sahabat radhiyallahu anhum. Aku mendapatkan dari mereka yang banyak berfatwa adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. I'lam al-Muwaqqi'in 2:18-19. Di antara sahabat yang meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah beserta yang lain-lainnya. Mari kita lihat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki keistimewaan, keutamaan yang
nisbatkan kepada radhiyallahu anhu, diantaranya adalah keislaman Umar adalah hal yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini di dalam doa beliau, Nabi Muhammad SAW, Allahumma izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah agama ini dengan keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ahmad 9508. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan surga untuk Umar bin Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bukakanlah pintu untuknya dan kabarkanlah kepadanya bahwa Allah memasukkan ia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 6216. Setan lebih memilih jalan lain dibandingkan harus berpapasan dengan Umar radhiyallahu anhu. Hal ini diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Ibnu Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya setan berpapasan denganmu, maka ia akan mencari jalan lain selain jalan yang engkau lalui. Hadis riwayat Bukhari nomor 6085. Nasihat-nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tercatat oleh para ulama adalah, beliau mengatakan, kita ini adalah orang-orang yang Allah muliakan dengan Islam dan tidak ada lagi kemuliaan selain Islam. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah nomor 147. Beliau juga mengatakan, dunia ini hijau lagi menggiurkan. Siapa saja yang mengambilnya sesuai haknya, maka semoga Allah berkahi ia dengannya. Dan siapa saja yang mengambil selain itu, ia laksana orang yang tidak akan pernah kenyang. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah nomor 148. Serta masih ada lagi nasihat beliau yang lainnya. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhoi beliau dan mengumpulkan kita kelak bersama beliau dan para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhum di surganya nanti. Amin. Allahumma amin. Umar juga memiliki ciri khas berikut ini. Orang terbaik kedua di kalangan umat para Nabi Muhammad dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Umar termasuk orang yang mendapatkan pujian di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk salah satu dari Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum. Umar termasuk salah satu dari 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Umar juga termasuk orang yang mendapatkan keistimewaan berupa perintah Allah pada umat muslim untuk mengikutinya. Tahukah kamu siapakah sosok figur tersebut? Ya, tentu saja itu adalah sosok dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sosok yang memilih panutan sekian banyak keistimewaannya. Ya, memang benar bahwa membicarakan pribadi beliau dan sisi kehidupannya adalah suatu hal yang sangat bermanfaat buat kita. Namun, la yudraku kullu, sesuatu yang tidak bisa didapatkan ini semuanya, janganlah ditinggalkan semuanya. Tidak ada rotan akar pun bisa jadi. Maka kita bisa lihat
Rasulullah SAW juga bersabda, ikutilah orang-orang yang sesudahku dari para sahabatku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Mari kita melihat keteladanan Umar di dalam menyikapi harta. Banyak mutiara teladan dari figur kita yang satu ini. Pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana beliau terhadap harta agar dapat menjadi contoh dan teladan bagi kita semua. Apapun kedudukan kita, sama saja apakah kita adalah anggota keluarga, anggota masyarakat, atau pejabat dan pihak berwenang yang mengelola harta negara. Semuanya membutuhkan sosok teladan dari penduduk surga yang satu ini. Beliau berpengalaman memimpin negara besar dan bersejarah, bahkan termasuk salah satu dari Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum yang merupakan penerus Rasulullah SAW dalam memimpin negara Islam terbesar sepanjang sejarah Islam. Terlebih dari itu, beliau adalah orang terbaik kedua di muka bumi ini setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Umar memiliki iman kepada Allah yang merupakan pondasi dari sikap beliau terhadap harta. Umar bin Khattab adalah orang yang paling bertakwa kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma di tengah-tengah umat ini. Karenanya pantas jika seluruh sikap beliau dibangun di atas pondasi takwa dan iman. Keimanan Umar bin Khattab kepada Allah yang sangat tinggi membuahkan khasyatullah, takut kepada Allah, dan juga membuahkan zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Dan Umar juga wara, meninggalkan sesuatu yang membahayakan nasib seseorang di akhirat yang sangat tinggi pula dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa terlihat sampai pun saat beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, pemimpin negara kaum muslimin di negara Islam yang paling besar. Ketika itu beliau menduduki jabatan yang paling tinggi. Dengan jabatan yang setinggi itu, sangat memungkinkan bagi Umar bin Khattab untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan terkait dengan harta negara, seperti memperkaya diri sendiri dan keluarganya dengan cara yang batil dan mengeruk kas negara sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Beliau mengingatkan diri sendiri untuk takut kepada Allah. Dan beliau berusaha mengawasi diri sendiri, mengaudit atau menghisap setiap amal perbuatan beliau. Dan Umar bin Khattab bertakwa kepada Allah. Wahai para pemimpin, inilah ketakwaan Umar bin Khattab. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan tentang betapa takutnya Umar bin Khattab atas azab Allah. Saya keluar bersama Umar bin Khattab sehingga beliau masuk ke dalam suatu tempat yang berdinding. Ketika itu saya mendengar beliau mengatakan sesuatu, dan ketika itu antara saya dan beliau terhalang dinding. Umar bin Khattab di tengah-tengah tempat yang berdinding tersebut mengatakan kepada dirinya sendiri, apakah Umar layak menjadi Amirul Mukminin? Wah, demi Allah, wahai putra Al-Khattab, sungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah atau Allah benar-benar akan mengazabmu.
Hal ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwattah dan yang lainnya sahih dari jalan Imam Malik. Di antara perkara yang menunjukkan rasa takutnya Umar kepada Allah walaupun keberhasilan pemerintahannya telah beliau raih adalah riwayat berikut ini. Menjelang wafatnya Umar radhiyallahu anhu, orang-orang memuji kepemimpinan dan pemerintahan beliau. Seketika itu beliau menimpali kepada mereka, "Apakah kalian menginginkan kepemimpinan tersebut? Demi Allah, sungguh aku menginginkan diriku asal selamat saja. Aku tidak rugi dan tidak pula untung." Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'din dalam At-Tabaqat dan yang lainnya sahih dari jalan Ibnu Sa'din. Itulah beberapa sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap kekuasaan, yang bagi banyak orang kekuasaan adalah salah satu pintu terbesar untuk bisa mengeruk harta sebanyak-banyaknya dengan cara yang haram. Tetapi beliau menyikapinya sebagai ujian hidup yang berat. Padahal beliau merupakan orang yang paling baik dan bertakwa kedua di muka bumi ini setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita melihat Umar bin Khattab dan kehidupannya merupakan hal yang tidak bisa habis-habisnya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ikutilah orang-orang yang sesudahku dari para sahabatku, yaitu Abu Bakar dan Umar." Kita bisa melihat bahwa Umar sangat beriman kepada Allah dan memiliki pondasi sikap beliau terhadap harta. Bagaimana tingginya rasa takut beliau kepada Allah. Hal ini menjadi modal terbesar di dalam menyikapi harta dengan benar di dunia ini. Mari kita lihat bentuk keimanan beliau. Beliau juga zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Di antara sikap Umar radhiyallahu anhu adalah zuhud terhadap dunia dan perhiasannya, serta Umar mengharapkan pahala di sisi Allah. Bisa kita lihat contoh yang menunjukkan hal tersebut, tetapi satu saja akan dinukilkan di sini. Merupakan sebuah kisah yang dituturkan langsung oleh beliau radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW dulunya pernah memberikan aku suatu pemberian. Kemudian aku pun mengatakan, "Berikanlah itu kepada yang lebih membutuhkan daripada aku." Di saat itu yang lain beliau pun memberiku harta yang lagi. Kemudian aku pun mengatakan, "Berikanlah itu kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku." Akhirnya Rasulullah pun bersabda, "Ambillah harta itu, lalu milikilah sebagai hartamu dan bersedekahlah dengan harta itu sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini, sedangkan Anda tidak tergiur bersemangat mengharap-harapnya dan tidak pula memintanya, maka ambillah. Adapun jika sebaliknya, maka janganlah nafsumu mencari-carinya jika harta tersebut tidak datang kepadamu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Beliau memiliki wara, meninggalkan sesuatu yang membahayakan nasibnya kelak di akhirat nanti. Sikap Umar radhiyallahu anhu yang menunjukkan kesempurnaan agamanya adalah wara.
Umar bin Khattab di dalam meninggalkan sesuatu yang jelas keharamannya maupun yang masih samar atau yang belum jelas halal dan haramnya atau syubhat. Umar bin Khattab dahulunya memiliki onta yang biasa diperas susunya untuk diminum. Ketika suatu hari seorang pembantu yang kurang dikenalinya datang kepada beliau. Lalu Umar berkata, "Celaka engkau, dari mana engkau mendapatkan susu ini?" Kemudian pembantunya menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya anak onta Anda lepas dari induknya. Setelah kembali anak onta itu pun menyusu kepada induknya. Aku pun memeras susu untukmu dari onta lain yang merupakan harta Allah." Berkatalah Umar radhiyallahu anhu, "Celakalah engkau memberiku minum dari api neraka." Riwayat Hasan. Diriwayatkan Ibnu Zanjawiyah di Al-Amwal dan Ibnu Syabbah di Tariq Al-Madinah. Umar bin Khattab adalah sangat dermawan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan seseorang yang sangat dermawan, banyak berinfak di jalan Allah dan banyak melapangkan rakyatnya. Umar bin Khattab berlomba dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhuma di dalam bersedekah. Umar radhiyallahu anhu pernah bersedekah dengan harta termahal yang dimilikinya, yaitu tanah miliknya di daerah Khaibar. Riwayat Sahih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab juga merupakan sangat dermawan di dalam menjamu tamu. Saat beliau kedatangan tamu, Utbah bin Farqad, Umar berkata, "Sungguh kami akan menyembelih 1 ekor unta setiap harinya. Adapun onta yang berlemak atau gemuk dan onta terbaik, maka itu untuk kaum muslimin yang mengunjungi kami dari berbagai penjuru." Diriwayatkan oleh Al-Hanad dan yang lainnya, riwayat sahih dari jalan Hanad. Insya Allah. Bagaimana tipe pejabat pilihan Umar bin Khattab? Yang Umar tidak melihat dari kekayaannya. Umar radhiyallahu anhu adalah sosok yang memiliki pandangan yang benar terhadap harta. Harta bukanlah menjadi patokan seseorang itu baik atau tidak, bertakwa atau tidak, dan layak menjadi pemimpin atau tidak. Oleh karena itu, sebagai kepala negara, dalam memilih para pejabat yang menjadi bawahannya, Umar bin Khattab tidak menetapkan kekayaan sebagai kriteria dasar bagi kelayakan seseorang sebagai pemimpin kaum muslimin. Walaupun seseorang itu berasal dari kalangan budak, Umar bin Khattab akan memilihnya menjadi pemimpin jika syarat-syarat kepemimpinan terpenuhi. Kita bisa lihat pada suatu hari Nafi bin Abdul Harits bertemu dengan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di daerah Usfan. Ketika itu Umar tengah mempercayakan kepemimpinan Mekah kepada Nafi, dan Umar pun bertanya, "Siapakah yang engkau tunjuk menjadi pemimpin di daerah lembah?" Nafi pun menjawab, "Ibnu Abza." Umar pun bertanya, "Siapa Ibnu Abza?" Nafi menjawab, "Seorang bekas budak dari budak-budak kami yang telah dimerdekakan." Umar bertanya kembali, "Engkau telah memberikan kepercayaan tersebut kepada seorang bekas budak?"
Nafi mengatakan, sesungguhnya dia adalah seorang ahlul Quran yang hafal, paham, dan mengamalkannya. Dan beliau merupakan pakar ilmu syariat Islam. Umar pun berkata, sungguh Nabi kalian Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat sebagian manusia dengan Al-Quran dan merendahkan sebagian yang lain karena sebab sikap yang salah terhadap Al-Quran. Sahih Muslim 817. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa pemimpin yang paham agama Islam dan semangat mengamalkan agama Islam yang dipilih dan disetujui menjadi pejabat pada masa Umar bin Khattab. Selain hal itu, beliau juga memperhatikan kriteria yang lain sesuai dengan tugas yang diembannya. Umar bin Khattab pun memiliki pembuktian terbalik. Maksudnya adalah Umar radhiyallahu anhu tidak hanya menerapkan kriteria yang baik di dalam memilih seseorang pejabat, tetapi juga beliau tidak membiarkan pejabat pilihannya menyeleweng di tengah-tengah tugasnya tersebut. Umar bin Khattab menerapkan berbagai bentuk pembinaan dan pengawasan dalam berbagai hal. Di antaranya adalah pengawasan dalam masalah harta. Salah satu bentuk pengawasan harta pejabat bawahannya yang beliau terapkan adalah apa yang disebut pada zaman ini dengan istilah pembuktian terbalik. Pembuktian yang berasal dari diri pejabat itu sendiri untuk menyatakan bahwa dirinya tidak menyelewengkan harta, tidak mengambil atau mengkorupsi uang negara. Suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang berkunjung menemui Umar radhiyallahu anhu. Saat itu Umar telah mengangkat Abu Hurairah sebagai pejabat di Bahrain. Beliau membawa kekayaan sebesar 10.000 keping uang emas, sekitar 42,5 kilogram emas. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, engkau telah melebihkan dirimu dengan harta ini, wahai musuh Allah dan musuh kitabnya.